Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 2, how are you today? Masih semangat menghafal surat-surat pendeknya? Oke, mari sama-sama kita awali belajar murotal pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian belajar membaca sekaligus menghafal surat Al-Qari'ah. Ada yang sudah pernah membacanya? Ada berapa coba jumlah ayatnya? Iya, jumlah ayatnya ada 11. Jadi semangat ya teman-teman ya. Ikuti penjelasan ayat demi ayat yang akan Miss Yuli sampaikan berikut ini. Pada ayat yang ke-1 di surat Al-Qari'ah ini terdapat lafaz Al-Qari'ah. Pengucapannya pendek semua kecuali pada saat kita mengucapkan oh. Ingat, oh di sana qaf fathah, jadi ucapkan atau bunyikan suara ko-nya dari pangkal lidah kita hingga menyentuh langit-langit. Al-Qari'ah. Ahnya di situ pakai ain ya teman-teman ya. Kalau pakai ain maka bunyi suara hurufnya bersumber dari tenggorokan bagian tengah. Jadi tidak perlu membuka lebar pada mulut kita. Al-Qari'ah. Seperti itu ya. Kemudian di ayat yang kedua masih sama, ada lafaz ayat ke-1 tadi, hanya saja awalnya berupa mal gitu ya. Kalau tadi kan al, sekarang mal, pendek juga pengucapannya. Jadi ayat yang kedua ini pelafalannya adalah mal qari'ah. Lalu di ayat yang ketiga masih ada lafaz al-qari'ahnya juga teman-teman, tapi diawali dengan lafaz wama. Wama, ma-nya di situ panjangnya 5 ya. Wama, seperti itu. Kemudian di depannya ada lafaz adroka. Ad, ada dal sukun, maka kita mantulkan pengucapannya ad gitu ya. Ad, ro-nya panjangnya 2, lalu ka-nya pendek. Jadi kalau diulang, wama adroka. Lalu berikutnya bunyi lafadznya seperti di ayat 2 tadi, yaitu mal qari'ah. Oke, sekarang kita rangkai untuk ayat yang ketiga ya, dari awal ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Bisa dipahami ya semuanya? Kalau bisa, sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Di ayat yang keempat ini terdapat yang pertama adalah lafaz yauma. Yauma. Pendek semua ya teman-teman ya. Yauma. Masing-masing satu ketukan. Kemudian berikutnya ada lafaz yakunun nasu. Ku pakai kaf di sana, maka kita keluarkan hurufnya dari pangkal lidah namun tidak menyentuh langit-langit. Lebih tipis daripada pengucapan qaf pada qari'ah tadi ya. Yaku, seperti itu. Ku-nya panjangnya 2. Yaku. Lalu huruf nun di situ yaku nun, pengucapan nunnya kita masukkan ke huruf yang bertasydid di depannya, yaitu nun tasydid. Maka harus ditahan selama 2 harokat ya. Yakunun, seperti itu. Lalu huruf yang bertasydid tadi berharokat fathah juga, maka dibacanya na dan panjangnya 2. Nah, gitu ya. Yakunun nasu. Su-nya di situ pakai sin kecil tanpa titik 3, maka mengucapkannya dengan ringan, tidak usah meniup angin dari dalam mulut ya.
yakunun nasu, gitu ya. Nah, selanjutnya ada lafadz kal faroshil mabsus. Kal pendek aja, faro roknya panjangnya 2, lalu shilnya kan seperti nampak di tayangan ada titik 3 di atasnya, maka tiup angin yang kencang ya teman-teman dari dalam mulut ya, shil gitu ya. Kemudian mab, di situ ada ba sukun, maka kita mantulkan mab. Lalu selanjutnya hurufnya sus, pakai sa ya teman-teman ya. Sa itu cara mengucapkannya, dorong ujung lidah kita hingga menyentuh gigi atas. Sus gitu ya. Jadi tipis pengucapan S-nya. Mabsus. Oke, sekarang kita ulangi dari awal ayat yang keempat ini. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabsus. Seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu yang ke-5. Di ayat yang ke-5 ini ada lafadz watakunul jibalu. Wataku, kunya tadi pangkal lidahnya tidak perlu menyentuh langit-langit ya, tipis ya. Wataku, kunya panjangnya 2 harokat, nul pendek nulnya, jiba banyak panjangnya 2 ya, lalu lu. Watakunul jibalu. Lalu berikutnya ada lafadz kal nil mangfush. Kalnya ngucapinnya juga dari pangkal lidah tanpa menyentuh langit-langit, dengan lebih tipis, dengan lebih lembut. Kal. Lalu lafadz ainil, dua-duanya dari tenggorokan. Mangfush, mang di situ ada nun mati bertemu fa, maka bunyi n-nya harus disamarkan dan ditahan ya teman-teman. Fu-nya panjangnya 2, lalu bertemu shin sukun karena wakof itu. Fush, tiup angin kencang seperti itu ya. Kita ulangi dari awal untuk ayat yang ke-5. Watakunul jibalu kal nil mangfush, gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya langsung saja kita belajar ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 ada lafadz fa'amma, ada mim tasydid di sana, amnya ditahan 2 harokat. Fa'am gitu ya. Fa'amma, manya panjangnya 2. Lalu ada lafadz mangsakulat, ada nun mati di sana, maka dibaca samar dan dengung selama 2 harokat. Mangsakulat, sa-nya tipis, ujung lidahmu dorong ke gigi atas. Lalu ku pakai kof, keluarkan suaranya dari pangkal lidah hingga menyentuh langit-langit ya. Saku gitu jadinya. Saku. Lalu ada lat di sana lat, lalu diikuti bunyi desis ya teman-teman ya. Sakulat gitu. Lalu di ujung ayat yang ke-6 ini ada lafadz mawa, wanya panjangnya 2 ya, mawazinuh. Nuh di situ terdengar berakhiran hak sukun ya teman-teman ya. Mawazinuh gitu. Kita ulangi untuk ayat yang ke-6. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Dan selanjutnya adalah ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 ada lafadz fahuwa. Fahuwa pendek semua, haknya keluarkan dari tenggorokan bagian bawah ya, lebih tebel ya. Fahuwa,
bukan fahu tapi fahu, fahuwa. Lalu selanjutnya ada lafadz fi, fahuwa fi, fi-nya panjang 2. Dan selanjutnya ada lafadz aisyatir rodiyah, panjangnya 2 dan di situ ain, maka keluarkan suaranya dari tenggorokan bagian tengah, tidak perlu buka lebar mulut. Sya, sya pakai sin besar yang bertitik 3 sambil tiup angin dari dalam mulut. Tir, tanwin di situ kita masukkan ke ro di depannya ya teman-teman di lafadz rodiyah. Aisyatir pendek aja tanpa dengung, lalu ro panjangnya 2, diyah, yahnya di sana harus berakhiran hak bersukun ya, rodiyah, dan yahnya pendek. Ulangi mulai dari awal ayat 7. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Dan langsung kita menuju ke ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini ada lafadz wa ammaman. Di sana tahan selama 2 harokat, ada mim tasydid atau bacaan gunnah. Wa amma gitu ya. Wa ammaman, mannya ucapkan n dengan jelas karena di depannya ada lafadz khafat. Kho itu kita keluarkan suaranya dari tenggorokan bagian atas, jadi seolah-olah ada yang bergerak, ada yang berjalan, atau suara ngorok ya. Lalu masukkan ke fa bertasdid, khof gitu, ditahan, lalu baru bunyi fat, khofat. Biasa kalau tak sukun bunyi huruf T diikuti desis, khofat gitu ya. Wa ammaman khofat. Lalu ada lafadz mawa, wanya panjang 2, zi panjangnya 2, lalu nuh, nhu, ada terdengar suara hak sukun dan nuhnya pendek, mawazinu gitu. Diulang dari awal ayat 8. Wa amman khaffat mawazinu. Dan selanjutnya adalah ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 ini ada lafadz fa ummuhu, tahan juga 2 harokat karena ada mim tasydid di sana. Fa ummuhu, hu-nya juga panjang 2 ya teman-teman. Hawiyah, tebel ya dari tenggorokan bagian bawah. Panjangnya 2, wiyah, yahnya berakhiran huruf hak sukun dan pendek. Hawiyah. Kita ulangi di ayat yang ke-9 tadi. Fa ummuhu hawiyah. Lanjutkan ke ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 ada lafadz wama adroka. Kalau ada wama lalu ada adroka, manya panjangnya 5. Wama adroka, seperti yang ada di ayat yang ketiga tadi ya. Jadi kalian sudah tahu cara membacanya. Lalu setelah itu ada lafadz mahiyah, ma panjangnya 2, hi-nya dari tenggorokan bagian bawah, yahnya pendek berakhiran hak, mahiyah. Wa ma adraka mahiyah. Dan penutup di surat Al-Qari'ah ini adalah ayat yang ke-11. Terdapat lafadz narun. Nah, panjangnya 2, runnya terdengar bunyi n dengan jelas di situ karena di depannya ada lafadz hamiyah,
huruf H. H itu kita keluarkan dari tenggorokan kita bagian tengah ya teman-teman. Lembut, lebih lembut daripada huruf H yang dikeluarkan dari tenggorokan bagian bawah tadi. H panjangnya 2, lalu miyah. Miyah pendek, yahnya pendek, berakhiran huruf H. Kita ulangi ayat yang terakhir di surat ini. Narun hamiyah. Oke, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti, difahami penjelasan ayat demi ayat tadi? Kalau gitu sekarang kita langsung praktekkan ya. Kita membaca ayat demi ayat yang ada di surat Al-Qari'ah ini. Kita awali dengan sama-sama membaca ta'awudz ya. Sudah siap? Bismillah hitung 1, 2, 3 ya. Lalu langsung mulai dengan membaca ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Begitulah cara membaca surat Al-Qari'ah. Selanjutnya silahkan kalian mengulang-ulang membaca surat ini hingga kalian betul-betul hafal dengan benar. Semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar serta menghafal surat Al-Qari'ah ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya teman-teman. Insya Allah Miss Yuli akan menyimak hafalan kalian satu persatu melalui Zoom meeting di waktu berikutnya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.